Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-146. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu guru kita, beliau adalah Gus bin Amujahidin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kabar pripun Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Walaupun kelihatan capek ini. Semalam kan habis acara Harlah. Oh nggih. Haji Selera sama ngaji bareng Kiai. Oh yang di USM TV itu ya? Ya. Oh malah nyebut merek ini. Nah, semalam itu. Nggih. Terima kasih Gus sudah mau rawuh Gus. Dan Ya. seperti biasa ini pemirsa, ini ada teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pripun Mas Aldi? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Nggih. Walaupun ini di luar juga hujan kan ya. nggih, Alhamdulillah ya. Adem. Jadi salat istisqa kemarin Kabul. Harusnya sebelum sholat istisqa lihat dulu BMKG. Oh gitu ya. Jadi kalau Biar langsung BMKG-nya hujan, itu katanya mendung dan kayak sholat istisqa. Jadi fan katanya mandi. Ya, ben kita mandi. Nah, Mas Aldi, ini kita malam ini mau bahas apa ini, Mas? Ya, bahas tentang kebiasaan Mas Anis. Kebiasaan. Iya, mungkin Kebiasaan yang baik atau buruk ini? ya tentu yang baik Mas Anis. Jadi kayak misal kita pengen mendapatkan sesuatu gitu Mas Anis. Kan kita perlu prosesnya juga kan. Oke. Hal-hal yang kita biasakan setiap hari, misal saya pengen kurus ini. Ya kan harus dibiasakan olahraga terus kan, walaupun nggak bisa seminggu langsung kurus gitu kan. Harus continue dan prosesnya. Cuman kan anak muda sekarang kan kurang menghargai proses juga kan Gus. Karena jadi kebiasaan yang harus kita nikmati gitu ya. Harus kita nikmati biar itu menjadi sebuah proses yang nanti bisa untuk jadi jembatan meraih sebuah cita-cita gitu Mas ya. Ya mungkin juga nanti perlu dibahas juga Gus, kayak yang terpenting itu hasil atau prosesnya juga sih Gus. Kita kan suka tergiur dengan hasil gitu kan. Apalagi anak muda sekarang itu kayak misal mau nikah pengennya kan yang enak-enak gitu kan. Maksudnya enak karena berdua bareng-bareng kemana gitu kan. Pengennya yang enak-enak, cuman kita nggak tahu prosesnya ketika menikah juga seperti termasuk ini gitu. pacaran proses nggak Mas untuk menuju ke pernikahan ini? Ya, wah kayak ta'aruf Mas, biar lebih Islami kita sebutnya ta'aruf begitu. Ini langsung saja mungkin Gus Ya. bisa menyampaikan apakah Gus, proses ini sepenting itu atau kita hanya bisa mengandalkan hasil saja Gus, monggo Gus. Ya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini tiap hari berproses dan berubah. Okay. Sebetulnya hidup itu ya yang konsisten itu ada di perubahan itu. Yang abadi, malah berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Ya toh, betul nggak? Iya. Awalnya mulai lahir, kecil kan, proses mulai jalan, sekolah mulai sekarang ada apa? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nanti dua anak, di putu itu kan berubah terus. Dan dunia ini terus berubah. Nah, ada orang yang sanggup menerima perubahan itu, mensikapi secara dewasa, mensikapi dengan hal-hal yang nanti dia pilih pilihan-pilihan yang menguntungkan dia. Ada orang yang tidak siap menerima perubahan, yang dia itu menganggap dia sudah kalah dengan perubahan itu. Nah, kemarin kita dengar ada orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ano sing terjun bebas. Ono sing mengakhiri diri dengan apa gitu. Ngombe baikon. Nah, ngombe baikon malah mutah-mutah. Konangan kancane akhirnya situ mati. Nah, ini kan orang-orang yang
menghadapi masalah, menghadapi perubahan dalam hidupnya, tapi dia tidak bisa mensikapi dengan baik. Padahal sebetulnya setiap kita itu kan mengalami perubahan itu, setiap kita pasti menghadapi masalah. Berarti harus siap itu Gus ya? Ya harus siap. Memang hidup itu ya isinya masalah. Belum punya istri masalah. Masalah sekali itu Gus. Nanti punya istri, masalah lagi. Habis itu punya anak masalah. Nggak punya anak Masalah. Anaknya sidik masalah. Anaknya kokean masalah. Nah, punya istri masalah. Tidak punya istri masalah. Istrinya hidup masalah. Istrimu mati masalah. Pokoknya hidup itu masalah. Masalah toh sini. Mati ketemu mungkar nakir. Masalah. Jadi tidak ada selesainya. Ya emang hidup ya mari kita hadapi dengan gentle. Ya emang urip wis ngene iki, engko mati wis ngono kuwi. Kita nanti semuanya akan mengalami fase-fase. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa perubahan demi perubahan itu nyata, ada di depan kita. Mari kita sikapi dengan proses yang baik, bahwa semua itu akan menuju ke proses di mana yang dia itu keinginkan. Jadi gini, setiap proses itu selalu bermuara kepada apa yang dia inginkan. Contohnya, sasarannya. Jenengan tadi pingin kurus kan, berarti proses itu menuju kurus. Ono pingin sugih, ya prosesnya pingin sugih. Ono pingin dadi wong alim, ya kudu belajar, sekolah, mutolaah, ngaji, menerima banyak sumber ilmu. Itu semuanya proses. Nah, betul dikatakan tadi, seringkali kita ini tidak mementingkan proses, tapi ingin hasil yang secara instan. Inilah orang itu kadang menjadi hasud pada orang lain. Banyak orang itu hasud dalam hatinya. Hasud itu apa? Dengki, iri sama orang lain, melihat kesuksesan orang. Dia melihat itu suksesnya, bukan melihat prosesnya. Biasanya sama tetangganya gitu ya. Misalnya ngono kuwi. Jadi dia ini melihat orang hebat itu bukan melihat bagaimana dia memulai itu, tapi melihat wah enak ya hidup dia ya. Padahal hidup itu kan sawang sinawang. Jadi jangan Anda kira di jalan raya itu semuanya senang semua. Yang pakai pit ontel kelihatan sengsara, belum tentu, karena bisa jadi hatinya lebih tenang karena tidak punya angsuran. Yang pakai motor, pakai mobil, bisa jadi secara lahiriah dia lebih enak, lebih sempurna, lebih nikmat hidupnya, tapi belum tentu, karena bisa jadi nyopir kalau mikir angsuran. Gitu. Ya kan kita nggak tahu. Faktanya juga kalau kita lihat pamflet itu kalau mau hari raya malah tulisannya DP 0 rupiah. Jadi kadang aku mikir DP 0 rupiah ini bagaimana harganya, otomatis kan angsurannya tambah panjang besar, terus lebih besar. Nah, kata Kanjeng Nabi, sesuatu itu tidak usah daki-daki. Orang itu kalau ingin berproses melalui dengan istiqomah, apa saja itu. Orang itu kalau kontinu istiqomah, itu amal yang terbaik, termasuk dalam hal ibadah. Jadi perkara kuwi ora diarani hebat, nah aku langsung wakeh. Enggak. Tapi sidik tapi kontinu. Contoh dalam ibadah kita misalnya, ono wong gek seneng-senenge maca istighfar. Langsung sak gedakan ping 10.000. Ning bar kuwi blas ra tau maca. Seneng-senenge pas bulan Ramadan pertama ini maca Quran, wah nganti telangan jam 12 ya. Pertama, kedua, ketiga iki seminggu awak gek waras-warase to. Awak urung patek lemes. Engko nang maca Quran, engko nek wis mulai ngono wis keple karepe dhewe. Iku mek maca Quran wah semangate ya bagus. Tapi kan akan lebih bagus itu kontinu. Jadi orang njur sepisan wakeh bar kuwi tiarap salawase dari lebih baik itu sidik tapi terus menerus. Nah itu. Apalagi misalnya dalam dunia usaha misalnya, dalam dunia usaha pun demikian. Banyak orang itu hebat itu karena merintis dari bawah. Ada tetangga itu merintis menjadi pengepul plastik, pengepul besi dan sebagainya. Itu sudah dari kecil. Dari dia nggak punya rumah sampai bisa haji, beli rumah, beli tanah, sampai dia ini menjadi orang yang berkecukupan. Padahal asalnya ya
ya mohon maaf, asal dia ngontrak posisinya. Ngontrak, asalnya sedikit, terus ya semuanya berasal dari kecil. Sama seperti kalau Anda lihat franchise lah, usaha apa, boh ayam goreng, boh saiki sing tren iku teh to. Ya. Di mana-mana itu kan sekarang kan teh. Sama kabeh. es krim Gus yang. Nah, ada es krim juga. Soalnya lagi panas-panas Ada yang aja. 3.000, ada yang 2.000 setengah. Iya. Gitu. Saya itu lihat tuh lucu tuh. Sini 3.000, kono 2.000 setengah. Aku batin pinggirnya bayar 2.000. Kira saya 500. Persaingan dagang ya. Aku ning dalan itu ketawa itu. Wah, memang ya dunia keras sekali. Tapi ya marketing itu kan memang seperti itu. Bagaimana menarik pelanggan. Loh itu jangan Anda kira apa wah kok di mana-mana ada. Itu dia bisa menganalisa pasar. Iya. Bisa mengkalkulasi modal sekian nanti baliknya sekian. Itu tidak orang sembarangan. Bisa melihat peluang, kemudian dia meluncurkan produk dan kemudian sukses di lapangan. Itu tidak sembarang orang. Dan berani buka cabang di mana-mana. Nah, itu resiko tinggi itu, resiko tinggi. Nah, ini kan semuanya juga mulai dari proses, tidak langsung instan begitu. Rata-rata yang pinginnya instan apa? Franchise. Jadi model Pak, aku Pak melu-melu Pak. Ini kan orang yang tidak mau berproses ini. Udah punya nama biasanya kan sudah nama. Engko nanti kan Pak ikut brand jenengan terus saya berapa persen kan itu. Nah, bagi orang-orang yang susah tidak demikian. Orang yang susah sih ya mengawali dari nol, gitu. Terus dia mencari format sendiri, kemudian dia jual. Nah, seperti kita tahu brand produk itu yang dulunya itu tidak ada yang mau melirik, tapi akhirnya jangan kepercayaannya ini mendunia. Nah, tidak usah kita sebut merek sih, paham semua. Sehingga yang namanya orang itu pengen berubah itu ya memang dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, awake dhewe jeh nom-nom ini berubahnya dari awal apa? Jadilah pejuang subuh. Wah, jadi rasa geger-geger ngomong. Semarang hari ini itu subuhnya 03.53. Hari ini Semarang itu subuhnya sebelum 04. Tadi kita rasa ngomong daki-daki. Wah, bagaimana kita harus mengubah dunia lah. Wong subuhan we jam 5:30 kok. Harus merubah dunia piye. Jadi kalau pengen berubah itu harus mengawali dengan sholat subuh itu Gus ya. Lah ya tuh ya mohon maaf. Itu berat memang Gus. Lah iya. Anda mau berbicara jauh. Lah sholat subuh jam 7 baru ngomong merubah dunia. Jadi apa namanya? Mari kita ini ya, maka Kanjeng Nabi itu kan setelah pulang dari jihad perang Badar itu roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Loh, Kanjeng Nabi ini jihad yang luar biasa kok dikatakan jihad kecil. Oh iya. Jihad sing angel ku ya jihadun nafsi, merangi hawa nafsu, itu memerangi kesenangan diri sendiri tadi itu. Hawane kudu jeh turu ngantuk. Gitu. Salatnya subuh yang kongko. Padahal ini Semarang subuhnya itu sebelum jam 4. Nanti biasanya sampai 03.45 biasanya itu. Terus nanti biasanya balik lagi ke 04, 04.10, 04.15, sampai 4:30 ngombalik menaikkan gitu. Memang siklusnya gitu. Nah, hari ini itu siklusnya baru di sebelum jam 4 itu sudah subuh. Awali dari perubahan itu dari beribadah kepada Allah. Karena sehebat apapun usaha kita, kalau tidak dilambari dengan ibadah kepada Allah, keberkahan itu tidak ada. Dan misalnya ada orang sukses pasti tidak lama. Karena konsepnya jelas kok. Saya itu selalu menghubungkan itu. Dunia ini nggak akan bisa lepas dari kekuasaan Allah. Sholat kita itu kan dalam baca Fatihah wajib kan. Ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pasti itu sehingga Gusti Allah kok. Kepadamu Allah aku ngibadah, kepadamu Allah aku minta pertolongan. Pertolongan ini tidak akan sukses kalau tidak dilambari dengan ibadah. Makanya kalau kita ingin berubah jadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih nikmat hidupnya dunia akhirat, jangan lupa kalau minta pertolongan kepada Allah itu ya dilambari dengan ibadah dulu. Ibadahnya kita baguskan. Dimulai dari pejuang subuh. Iya. Ada yang bilang gini Gus, jadi keadaan hidupmu itu tergantung bagaimana keadaan sholatmu itu gimana Gus ya? Memang sesuai gitu ya? Ya gini, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza.
Dunia itu tempat kita Tempatnya. beramal. Ya. Jadi orang anjur terus nak kowe salate gasik, salate kuwi kenteng terus duitmu Akeh. transferan yo. Ndak. Iya, iya, iya. Itu kan juga tergantung juga dengan usaha kita. Oke. Tapi keberkahan itu ada. Gitu loh. Ana wong ora salat dodolan mobil. Modalnya ratusan juta. Ana wong salat dodolan kerupuk modalnya 50.000. Kira-kira sugih ndi kira? Oke, yang punya mobil. Ya sugih sing dagang mobil. Iya. Dia ini misalnya modalnya 500 juta, gawe margin apa labanya dibuat 10%, berarti 50 juta toh. Nah, atau digawe 5% wis piro. Nah ini sing 50.000 mung 5.000 10%. Jadi jangan terus berpikir ke situ, tapi keberkahan itu lebih penting, keberkahan. Iya, iya. Jadi bagaimana usaha kita ini barokai iso cukup, nah itu yang penting. Iya, iya. Nah, makanya Mau itu jangan besar ataupun kecil ya. yang penting barokah. Itu kan barokah. Syukur Termasuk ya kan- akeh tur barokah itu. Apa ada ini makalah atau hadis yang itu al-istiqomah khairun minal fikaromah itu? Nah, minal istiqomah ya itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi menjaga wong itu ben dadi wong sing apik itu kan berat ya. Jadi kita ini tantangannya itu kan dua. Satu ngelakoni kebagusan, loro ninggal kejelekan. Iya. Ngelakoni kebagusan dan ninggal kejelekan itu lebih parah, lebih apa? Lebih berat meninggalkan kemaksiatan, Iya. meninggalkan kejelekan. Kalau ngelakoni kebagusan, kebaikan itu banyak orang bisa. Jadi awake dhewe ngene iki Sugih ngamal sedekah. wong kerjaane ora halal yo sedekah. Sedekah. Sing kerjaane halal ya sedekah, kerjaane ora halal ya sedekah. Artinya kan semua orang bisa. Iya, iya. Tapi untuk meninggalkan haram ini kan tidak semua orang bisa. Harus mendapatkan pertolongan dari Allah, ada komitmen diri untuk tidak melakukan kesalahan, baru dia bisa ke sana kan itu. Kemudian orang itu kalau sudah berubah, nah orang semua itu kan pengen berubah menjadi yang lebih baik ya, sesuai dengan doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua kita tuh mesti pengen supaya hidupnya di dunia itu pena, akhiratnya pena. Maka pengen berproses, sing ora duwe pengen sugih. Sing sugih ben tambah sugih kan gitu. Bahkan di zamannya Kanjeng Nabi itu ada sahabat namanya sahabat Tha'labah bin Hatib. Itu miskin dia. Jadi sampai kalau mau sholat itu sarungnya gantian sama istrinya. Ini mbok jamaah sing sregep. Nah niki nganu Kanjeng Nabi saya ini pakaiannya gantian dengan istri saya. Tapi dia masih sregep jamaah dengan Kanjeng Nabi. Terus dia itu minta sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan. Ya Rasul, tolong doakan aku kepada Allah supaya Allah memberikan saya rezeki yang banyak berupa harta. Apa kata Kanjeng Nabi? Waihak ya Sa'labah, celaka kamu Sa'labah. Qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu. Harta itu sedikit, kamu bisa bersyukur, itu jauh lebih baik daripada kau punya banyak harta tapi kau tidak kuat. Uripe pas-pasan. Tapi syukur itu berarti kan menggunakan nikmat untuk ibadah. Iya. Dia uripe pas-pasan tapi ahli ibadah. Rimo ing pandum. Dia ini uripe yo mung iso gawe urip tok, nyambung urip, tapi sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Poso Ramadan yo jalan ora njur terus bolong-bolong. Itu jauh lebih baik daripada kowe duitmu akeh tapi awakmu ki ora kuat. Songgone dadi wong sugih. Apa itu? Zakat wajib. Iya. Sedekah ya dianjurkan nganggo banget. Terus apa lagi? Wong sugih kuwi rata-rata kan dihinggapi penyakit sombong. Iya. Kan ada yang disombongkan. Nah, wong kere kok sombong, kuwi wis ora kelebon setan, wis mirip setan iki, wis dadi setan. Orang duwe sombong. Orang duwe sombong kemaki. Sing disombongke iki apa? Ana mau sugih ana sing disombongke duwite kan. Ada mlakune beda. Nah, itu kata Kanjeng Nabi lebih baik itu sidik tapi kowe iso syukur. Nah, terus tapi si Sa'labah ini ngoyok terus itu. Tetap pengen Doakan. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma rzuq
Tha'labah malam. Ya Allah berikan rezeki Tha'labah harta ya Allah. Kelasnya Kanjeng Nabi ndonga kok ya kabul toh. Nggih. Itu Tha'labah itu profesinya sebagai pengembala kambing. Dia punya kambing beberapa itu. Bar didungai Kanjeng Nabi itu. Kambing itu berkembang pesat. Wadhaqas 'alaihil Madinah. Kota Madinah itu rupak, penuh, dipenuhi kambing-kambingnya Tha'labah. Ngeri lah. Dadi Madinah wedhuse sapa iku? Tha'labah. Ini Tha'labah. Terus akhirnya Kanjeng Nabi inspeksi ketika sholat jemaah. Tha'labah mana? Ra ketok Tha'labah. Sampai Jumatan ra ketok. Ma fa'ala Tha'labah. Apa yang dilakukan Tha'labah? Iki Jumatan wong ini iki. Kanjeng Nabi para sahabat yang lain dia ngurusi ittakhadha ghanaman, dia ngurusi kambingnya ya Rasul. Sampai kota Madinah itu penuh kakean terlalu banyak kambingnya Tha'labah. Dadi bendina iki ngare terus nanti rupane kaya suket. Sing senane ning galengan ya rupane ngontek kaya galengan. Lah iki ngopeni wedhus kan kadang-kadang wedhus karo wonge ganteng wedhus karena saking sibuke ngopeni wedhus. Dan ini pernah terjadi zaman Kanjeng Nabi. Hidupnya berubah tapi semakin jauh dari Allah. Dia semakin makmur, duitnya tambah akeh. Tapi Gus apa kalau kayak gitu tadi kan doa tentang rezeki, apakah kita kemudian ada nggak boleh gitu loh kalau kita berdoa tentang rezeki tadi Gus? Ya, Kanjeng Nabi itu ada doa yang Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Itu yang populer ya. Tapi ada doa Kanjeng Nabi tadi diminta dicukupi kebutuhan kita. Tapi ada doanya Kanjeng Nabi yang ora populer. Apa itu? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Jadi Kanjeng Nabi itu cita-citanya pengen jadi orang miskin. Itu termasuk doa Nabi yang tidak laku Gus. Ya ora laku. Ini misalnya gawe ndonga pas istighosah wong do mlayu kabeh. Kalau sekarang kan kita doakan mesti Orang tentang rezeki. Lho Yai ra usah ndonga ngono. Wis miskin. Wis makbul. Wis kere malah bawa ndonga. Temen saya itu ada itu. Cerita curhat. Wah, aku nek ning kiyene si fulan itu males saya. Lah kenapa? Lah piye? Pas ning ndonga iku ora pernah ketinggalan Allahumma ahyina miskinan. Lah aku rasa didongani miskin wis miskin. Tapi itu hadisnya Kanjeng Nabi itu. Dan itu doa yang tidak populer, tidak populis. Jarang orang itu memakai doa itu. Mesti rata-rata doanya ya Allah cukupkan kebutuhan kami, kayakan kami, ya Ghaniyu, ya Mughni itu. Tidak ada orang itu pengen ya Allah miskinkan kami, ya Allah ngurung donga miskin sih. Nah gitu. Jadi rata-rata itu semua kita pengen berubah ya, yang lebih baik. Tapi setelah berubah itu orang beda-beda. Nah, ada orang yang bersyukur kepada Allah, ada yang tidak. Nah, itu disindir sama Quran tuh. Wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlina saddaqna wa lanakunanna minas sholihin. Surah At-Taubah juz 16 ayat 75. Di antara mereka itu ada yang berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau Kau berikan anugerahmu kepadaku, ya, maka akan aku sedekahkan dan aku akan jadi orang yang soleh. Falamma atahu min fadlihi, ketika Allah memberikan anugerahnya kepada orang itu, bakhilu bihi, maka mereka bakhil, cetil. Jadi malah bakhil. Nah, padahal asalnya kan ya Allah, ini aku sugih ya iso sedekah. Ya Allah, aku nak sugih iki dalan-dalan sing elek tak aspal kabeh. Iki omongane wong kiri biasane. Urung sugih, nek wis sugih beda meneh. Oke jare mbiyen ke anu arek aspal. Saiki kok malah ora gelem ngaspal lho, iki sono anggarane dhewe. Kayak sekarang Gus, yang sekarang mau nyalon Gus. Ya sama itu. Wa tawallahu wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling kepada Allah. Nah, berpaling dari Allah. Kalau orang kampanye itu kan kadang-kadang gitu toh. Apa yang dikampanyekan berbeda dengan yang nanti terjadi. Maka ingin merubah apa misal kayak BBM gratis untuk semua gitu misal gimana gitu. Ya, makanya itu kan ada jargon atau istilah Gojek kan loh. Iki bedane pilkada karo pilkab. Pilkada ini ada di lali, nah pilkab nak lali dadi. Nah, bedane pilkada karo pilkab. Nah, ini ya memang kita ini gimana? Pengen berubah menjadi lebih baik tapi rata-rata pengennya instan langsung. Semuanya kan harus berangsur-angsur proses. Mungkin kayak tadi memilih pemimpin kan juga seperti itu guys. Kita kan pengennya ganti pemimpin jadi lebih baik padahal kita nggak tahu
prosesnya juga panjang kan kayak Ya, gitu kan. kalau saya itu ditanya juga sulit juga ini. Kalau urusan apalagi 3 capres yang sudah mendeklar dirinya itu calon capres. Ya, sekarang Jadi dulu masing- 2 lebih gampang, nih 3 Nah, bingung ya, lagi. masing-masing itu kan punya kelebihan kekurangan. Iya, iya. Nah, Makanya saya kalau ngomong di grup ya, saya nggak tak boleh info ke langit. Saya tak Stop istiqoroh. pusat ya. Kalau saya itu istiqoroh, saya itu kalau apa-apa itu istiqoroh. Mana minta petunjuk kepada Allah, mana yang baik, yang barokai dunia awal dan akhirnya. Gitu. Biasanya gitu sih. Jadi orang semuanya ingin berubah. Ada yang bisa menjalani perubahan itu dengan baik, kemudian hasilnya bagus dan tetap bersyukur kepada Allah. Ada orang yang tidak bisa, tidak menerima perubahan itu, tidak sanggup menerima perubahan, tidak sanggup menghadapi perubahan, bahkan dia ini lari dari perubahan itu. Nah, dengan cara tadi itu, ada sampai yang bunuh diri. Ya sama seperti Anda yang belum nikah, itu kan Anda menuju perubahan, pengen dari jomblo menuju dari DPR menuju MPR. apa itu? DPR itu durung payu rabi. Iya. Habis DPR terus MPR, Apa tuh? meh payu rabi. Meh payu rabi. Berarti belum juga Gus. Nah, belum juga. Karena Gitu iso sih, meh. awakmu itu statusnya digeser dari DPR menuju MPR. Dari durung payu rabi jadi meh payu Meh rabi. payu rabi. Nah, habis baru itu terus kayak rabi. Nah, ya. Nah, itu kan Baru juga terus presiden Gus ya. nah ya. Nah, presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga. Jadi wong itu kadang-kadang ngono. Dia dari jomblo ke berpasangan itu kan juga melalui proses. Iya, Nah, iya. pengennya itu kan aku pengen sing untuk ngene. Yang sering saya katakan itu. Kamu tuh boleh idealis, tapi harus realistis. Iya. Nah, tapi Anda itu juga harus yang namanya usaha ya penting. Sounding sana sini, mana yang ada peluang, siapa yang bisa diajak koalisi, kan udah. Nanti sowan kejenengan aja ya Gus. Nah, ya. Jadi koalisi rumah tangga maju. Nah, kono Indonesia maju ya. Indonesia. Nah, tau kowe nganu koalisi perubahan hidup. Asalnya jomblo menjadi 2 orang kan berubah. Iya. Nah, koalisi. Namanya udah sama loh Gus. Hah? Sama salah satu calon. Lah kan namanya kan ada perubahan, terus ada yang apa maju. Terus apa nih? Oh lupa Gus. Jargonnya kan ada berapa itu? Nah, jadi intinya bahwa masing-masing kita itu ingin berubah yang lebih baik, tapi ada yang bisa melalui perubahan-perubahan itu dengan proses yang baik, tapi ada orang yang pengennya instan. Nah, padahal ya tidak begitu. Ya semua itu harus berproses karena masalah demi masalah itu akan terus kita hadapi. Gus, ini menyangkut tadi ada yang bunuh diri ya, kan begitu kan, kasus itu kan termasuk juga kemarin juga sempat viral. Ada juga gini Gus, misalkan contoh orang itu kan pengen meraih kekayaan, tapi tadi prosesnya dengan cara yang tidak wajar Gus. Itu apakah juga bagian dari orang Tidak putus asa wajar Gus? ya, apa? Misalkan Ngepet. mungkin ya kayak cari pesugihan untuk kayak Gus. Itu gimana Gus? Ya dia nganu, ya orang yang apa istilahnya tidak tahu berapa. Allah itu menciptakan langit bumi berapa hari? Menciptakan 6 langit itu berapa? masa, ya? Fi sittati ayyam, 6 hari. 6 hari. Kelasnya Gusti Allah loh ya. Sing gawe donya iki 6 hari. Ada prosesnya gitu. proses. Ya, ya. Padahal kalau langsung semua Iso Gusti Allah Dari masa ra awal. iso. Innama amruhu idza arada syai'an Iya, ayyakul kun fayakun. Kun ono fayakunu. Nah, itu ada yang mengatakan fayakunu itu proses, kemudian ada. Jadi memang faktanya memang Allah itu menciptakan 6 hari. Ini kan proses gitu loh. Gusti Allah marahi menungso kabeh kuwi kudu ana prosese. Pengen sugih ya kerja, pengen ngalim ya belajar, pengen di bojo ya golek bojo, pengen duwe anak ya nikah sik. Dan begitu seterusnya kan gitu. Nah, jadi insya Allah kalau kita bisa melalui proses itu hidup itu terasa lebih enak. Alhamdulillah, syukurnya itu lebih tada. Iya. Jadi menikmati hidup itu terasa banget artinya. Iya. Nggak terus gampang Saya hidupnya dulu itu. pas belum punya mobil itu kan ya numpak motor, kudanan, baru di mobil. Alhamdulillah nak pas udan ora kudanan. Loh, itu terasa nikmat. Beda nak asli wong sugih, awet cilik wis mlebu mobil itu kan beda. Nah, biyen saya rekoso, nah lunga-lunga adoh kudu numpak bis, sekarang numpak pesawat. Nah, misalnya gitu kan kita bisa merasa alhamdulillah ada perubahan dalam hidup kita.
perubahan yang lebih baik. Jadi ada berubah prosesnya. lebih baik itu artinya juga sekaligus kita lebih dekat dengan Allah gitu Gus. Ya wajib begitu. Ya, karena ya tadi sudah teorinya itu nggak bisa dilepaskan tuh. Iya karena abudu, iya karena saya. Oke. Siapapun kita kalau ingin berubah dan ada keberkahan dalam hidup kita itu harus diiringi dengan ibadah. Ora iso ditinggal gitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar kan proses loh. Iya. Was-shalah dan sholat. Dakengane Gusti Allah. Sabar dan salat. Bis-sabri was-shalah. Alon-alon sabar karo gantolane karo Gusti Allah kanthi sholat. Insyaallah. Ini menarik Gus tentang tadi bisobri wassalatnya, sabar itu kan juga berat sekarang ya. Ya sekarang itu misalkan contoh pengen kuliah cepat lulus, kan gitu. Pengen apa ya, beli apa, pengennya besok langsung beli, padahal kan itu butuh dengan cara kredit. Nah, Iya, sekarang gampang banget kan. ini menarik Gus, tapi sebelum berlanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama guru kita, Gus Inam Mujahidin dan Mas Aldi. Nah Gus, tadi menarik tentang bagaimana kita harus bersabar dan sholat Gus ya. Nah tapi sekarang begini Gus, orang sabar itu juga kadang ngeluh juga. Sabar itu juga ada batasnya kan begitu. Itu yang sabar, yang sholat kadang juga salahnya juga. Orang sholat tapi pengen kaya. Misal kayak tadi pejuang subuh itu tadi pengen apa 2 rakaat sebelum subuh nanti bisa dapat dunia seisinya. Dan lain sebagainya, itu gimana Gus? Bagus. Jadi gini, Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kau tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu ada yang mengatakan ihtimalul adha, betah-betahke perkara sing ora enak. Dadi kesengsaraan. Loro ya dibetah-betahke. Kismin ya dibetah-betahke. Miskin orang didit ya dibetah-betahke. Itu malah ini Gus ya, artinya ikhtiarnya aku nggak ada, itu gimana Gus? Tapi ada pemaknaan yang lebih progresif. Apa itu? Dalam kitab Risalah Qusyairiyah itu hakikatus sabri al-khuruj minal bala. Hakikat dari sabar adalah keluar dari ujianmu. Loro ya berarti golek obat. Gitu. Kamu nggak punya duit, ya bagaimana ada aktivitas ekonomi? Berarti berusaha gitu ya. Ya, belum dibuju, ya berarti golek bojo. Keluar. Nah, apa nih?
Ya pokoknya keluar dari masalah problemmu itu apa. Kamu kok urung wisuda berarti Ya skripsi ini skripsinya kerjakan. Orang malah skripsi apa laptop mbok wirid. Salah. Disolawati. Disolawati pas ujian nih, tapi ngetiknya harus buat kerja. Kalau teman-teman apa Pak gimana Pak cara biar cepat selesai, dia ketik kalau ketik nggak selesai. Dipandang itu ya kan. Minta ijazah mungkin. Jalur ijazah biar cepat selesai. Ijazahnya diketik aja selesai. Nah, jadi al-khuruj minal bala. Yang kedua, sholat. Tadi sudah saya sampaikan, ad-dunya darul amal ya. Dunia ini tempat kita beramal, balasannya di akhirat nanti. Jadi ono wong sholat, iki ora njur terus kowe rekeningmu juk-juk tambah. Ono duit tiba saka langit. Allahumma ya Allah ingkana rizki fis samai fanzilhu. Ya Allah duitku nak saka langit tibakno. Plok kan ya ora. Nggih. Ono wong maksiat juga gitu. Ono wong tukang rasan-rasan. Kan ya ora lambene terus do potol kan ya ora. Untune ora terus do glaki kan ya ora to. Artinya engko balesane ning akhirat. Ono wong zina. Barangnya kan ya ora potol. Malah kadang tambah kuat malah. Olahraga bolak-balik soalnya. Jadi ad-dunya darul amal. Darul amal, tempat beramal. Nah, terus sholat itu niatnya apa? Ya niatnya iki yo nglakoni kewajiban, syukur karo pangeran. Ingat tak ceritanya Kanjeng Nabi itu ketika ditanya sama istrinya. Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah itu tanya, jenengan ki dosane wis Singapura, wis bakal mlebu swarga. Lah kok mang jenengan ibadah sampai kakinya bengkak. Afala akunu abdan syakur. Apakah saya itu tidak ingin jadi orang yang bersyukur? Syukur. Awake dhewe dadi wong yang alhamdulillah. Ora dadi wedhus, ora dadi kucing gitu. Ora lak mikir jenengan, "Duh aku nak dadi kucing mesti lak yo." Meong-meong dalan golek apa? Golek pesan. Ora lak jenengan mikir, "Wis aku diciptai dadi manuk lak yo dilepoke ning kerangkeng, ning kerangkengan." Terus gawe gabur-gaburan, manuk doro kan, gaburan. Dolanan. Pernah nggak kita mikir ya Allah, pokoknya aku dadi iwa. Nah, dadi iwa. Nah, jadi kita ini diciptakan Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah nyiptake awake dhewe kan ibadah. Jadi bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah ya ngibadah kepada Allah itu. Nah, salat. Makanya wong salat kuwi nak gelem nikmati. Ya, bahwa ini tuh kewajiban saya, aku diciptakan dadi wong, syukur. Yo nak jalane wong dengan senang hati itu rasanya piye? Enteng. Iya. Salat enteng, ya menikmati. Salat enteng. Panggilan adzan itu ya panggilan yang dirindukan, bukan malah panggilan yang menyebalkan. Subuh jam 3:53 yo biasa wae, ya. Rajur malah kok mundur malah mundur. Sing lucu-lucu malah orang ngono. Komentar karo sing adzan. Sing adzan nglindur ya ora jam 4 kok. Adzan. Orang ngerti lah saiki apa semua maju jam 3. Nah, ini orang wong sing ora ngerti ya piye meneh. Nah, dadi niate yo ki mau lillah. Nah, kok Gusti Allah kayak keberkahan saka ngibadahi. Ya. Jadi kan konsepnya kan gini toh. Urusan rezeki itu kan Allah Ar-Razik, Allah yang Maha memberi rezeki. Kalau dalam kitab Tajul Arus itu kan asyakku fi rizki, syakun fi razik. Kamu kok mamang terhadap rezeki berarti mamang karo sing memberi rezeki. Nah, kowe ora percaya karo Gusti Allah. Umurmu saiki wis 30 tahun, 20 tahun, mangan terus. Lah kok kowe jek mikir, ya Allah sesuk mangan apa? Wis 30 tahun mangan terus kowe jek mikir mangan apa kira-kira ngenyak sing mangan apa? Ngenyak itu wis 30 tahun dipakani terus sesuk mangan apa ya? Iku nak cara ilmu tauhid kowe iki wis ora percaya karo Gusti Allah. Wong wis dipakani 40 tahun, 30 tahun jek mikir sesuk mangan apa. Nah, jadi sehingga yang perlu diservis itu bukan rezekinya, yang memberi rezeki. Nah kan cara tasawuf kan. Jadi yang memberi rezeki ini kita servis yang bagus, maka nanti yang memberi rezeki akan senang kepada kita dan diberi rezeki. Dan rezeki itu kan sangat abstrak, gitu. Awak sehat rezeki, dapat pengetahuan baru rezeki, selamat rezeki. Anak itu sehat kabeh, iso sekolah, iso lancar urusannya. Nah, selama ini kita memahami rezeki kan duit itu. Nah, jadi kenapa sampai wong arep bersyukur saja ngenteni nek wis duwite akeh. Buka dompet iki nek
tipis itu kan Astagfirullah. Nah, istri asal siapa? Buka kere ngumpan, kayak dulu nggak kelek. Jadi ketika nak tanggal nom, dompetnya reso nutup, ngantek mangap ini. Tapi udah 1 juta sewunan kabeh. Berarti piro iki? Pirang lembar jalan? 1000 lembar. 1000 lembar. Ayo dompet kan mangap to. Mbok gawa tuku ning supermarket ya langsung ngamblas entek apa. Jadi kenapa kita mau bersyukur saja kok nunggu duitnya akeh, nunggu nak wis iso tuku mobil sing apik. Padahal kita ini diberi sehat itu kalau dikruskan dengan rupiah, wes ngentek-ngentek duit itu. Iya. Jadi kita jangan terlalu sibuk sama hasilnya juga ya Gus. Kita berarti fokus ke prosesnya tadi kan kayak Ya, kita nikmati. Ya, tadi contohnya proses dengan sholat. Sholat itu jangan terus diartikan wah aku bar sholat langsung berproses dadi wong sing duitnya akeh, kan tidak begitu. Nah, tapi ini bagian dari kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ora usah mikir apa sugih ta ora, wong kira penting. Kerja kuwi ibadah. Rezeki kuwi jatah. Wah. Kalau misalkan ada fadilah pada ibadah itu gimana? Ya itu sekedar untuk memotivasi. Oh gitu Ya, ya. tapi terlalu naif kalau kita itu hanya bertujuan kepada itu ya. Khawatir saya begini, karena doa itu kan ada 2. Siji diijabah, siji ora. Ini kalau kita melihat keterangan di Al-Hikam itu biasa semua kok. Ya. Allah itu mencipta hati kita. Ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Saat ini saya kok pengen HP itu misalnya. Ya Allah, hati kok pengen HP. Yang menjadikan bolak-baliknya hati itu jenengan ya Allah, berarti nanti yang akan memberi HP itu ya jenengan dengan caramu ya Allah. Nah, ini di antara cara berdoa. Karena yang mengerenteki hati kan Gusti Allah, berarti sing arep ngijabah ya Gusti Allah. Tapi ada 2 pilihan, siji engko Gusti Allah mengijabahi tenan. 2 Gusti Allah ora ngijabahi. Ini bisa dilihat positif semua. Ketika Allah ngijabahi doa kita, berarti Allah tunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita, Rahman Rahimnya kepada kita. Tapi ketika Allah tidak ngijabahi doa kita, itu Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu Maha Al-Qahhar. Allah itu Maha memaksa, Allah itu punya sifat yang tidak bisa diatur oleh hamba. Gusti Allah punya prinsip. Nah, orang iso mbok atur-atur. Artinya nggak bisa diatur oleh kita sebagai hamba gitu. Nah ya, jadi artinya kan kita bisa melihat sisi positifnya semua. Iya. Oh, ora dikabulke ya berarti memang Gusti Allah ora ngijabah. Ya aku ya kalah, aku ya tunduk, aku ya hamba. Saya ini diciptakan. Tentu tunduk kepada yang menciptakan. Tapi nak Gusti Allah kok ngijabahi? Gusti alhamdulillah, Gusti Allah welas kalau aku. Nah, makanya kan perlu kan kita ini kan punya amalan-amalan bin Gusti Allah welas. Salah satunya itu 2 rakaat sebelum asar itu. Itu sholat qobliyah asar itu salah satu fadilahnya kata Kanjeng Nabi, maka Allah akan memberi welas asih kepada dia. Sholat 2 rakaat sebelum asar. Kalau sholat 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur, atau 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, haramallahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk neraka. Nah itu. Jadi memang kita ini. Kalau itu Gus yang sebelum subuh 2 rakaat itu? Kalau sebelum subuh kan rakaat al-fajri khairun minad dunya ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum subuh qobliyahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Termasuk apa yang isinya itu inginkan kita itu bisa. Ya, jane kuwi luwe kan ora apa-apane. Hanya pahala kita tidak terlihat. Bedone kan ngono to? Iya. Coba nek iku nek diperlihatkan ya dunyane ora kamot. Awakmu pengen apa bis, kayak bar salat metu bis. Ngumbar sholat metu bis meneh lagi arep parkir ning ndi. Akhirnya ora ono parkir ditumpuk-tumpuk rusak kabeh kan. Nah, sing seneng kaplingan ya kayak kaplingan. Argo ning ndi? Kayak dhuwur maya bro akhirnya. Nah, itu jadi maka dari itu yang namanya pahala tidak diperlihatkan, soalnya nek diketokno donyane ora kamot tadi. Berarti tadi kalau kita lihat berarti kita jangan kemudian menunggu sukses dulu atau mendapatkan hasil dulu baru bahagia ya guys. Ya. Kan tadi kan kita perlu bahagia walaupun sedang berproses kayak tadi kan. Ya, semuanya itu mari kita syukuri. Dalam kondisi apapun saja itu kita syukuri. Memang ini berat, bersyukur itu berat. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, faqalilam ma
tashkuru. Ngene ta, sithik banget awakmu sing bersyukur. Di Quran dinas itu. Qalilan ma. Nah, qalil sithik. Nah, ana maneh sithik banget. Jadi nah qalil tok itu sithik. Sedikit. Tapi kalau ada ma-nya sedikit sekali. Sedikit sekali kalian yang mau bersyukur. Nah, rata-rata kita kan mesti nenggake duran terus. Iya. Nah, padahal cara bersyukur itu urusan dunia melihat bawah kita, urusan akhirat lihat atas kita. Tapi kan kita rata-rata kebalik. Urusan dunia delok sak Anduri. Awak numpak motor diselip motor sing anyar. Ngono kan awak atimu panas. Iya. Wah, ya Allah motorku ndak wis elek. Padahal biyen tukumu iki wis anyar. Di tahunnya. Iya. Ya, Di di zamannya itu luar biasa. Tapi karena wis mbok nggo 10 tahun ketok rumangsane dadi elek. Ya donya ngono kuwi. Kayak gawe omah iki wis apik. Engko 10 tahun kan sono sing luwih apik meneh ya ketok ya elek. Bojo bareng yo ngono. Oh iya. Nah, bojo aja nganten anyar ketoke je kempling kenceng. Anyir lah. Nah, 10 tahun ya. Ya itu dunia begitu. Masih wallah. Semua selain Allah kan dunia. Tapi makna ayat tadi itu berarti kita sudah diciptakan memang sedikit yang bersyukur atau gimana, Gus? Ya, Atau itu sifat manusia, Gus? sifat manusia gitu. Rata-rata manusia itu begitu. Jangan Tapi kita harus melawannya juga ya. lah iya. Awakmu duwe sepeda ontel diselip motor, pengen motor. Wis iso tuku motor diselip mobil, pengen mobil. Iso tuku mobil diselip ambulan. Wah, bahaya nek selip ambulan. Pengen tuku ambulan. Nah, mobil sing iso nyelip-nyelip kan tanpa hambatan ambulan. Nah, jadi ya tidak ada selesainya. Makanya pandai-pandailah kita jadi orang bersyukur. Sampai di Quran itu pengatakan ini, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah itu tidak akan menyiksa kamu kalau kamu mau bersyukur dan beriman. Jadi ternyata syukur kuwi dadi Gusti Allah ora sedo nesu. Nah, hebatnya syukur. Jadi sampai orang mung lain syakartum la azidanakum bukan agar syukur ditambah ya. Orang hanya itu lebih dari itu apa? Gusti Allah arep nesu rak sido. Jadi termasuk kita kalau pengen ini ya bersyukur itu ya, Gus ya. Dan Allah nggak duga sama kita misalnya, enggak. Ya nak jenengan ki mau pengen apa wae disyukuri sih. Tadi kan gitu. Pengen duwe mobil lah. Kan duwene motor. Yeah. Alhamdulillah duwe motor ya Allah. Alhamdulillah penake koyo ngene ya Allah. Ki kira-kira kan Gusti Allah seneng, tak kai motor seneng. Wis engko tak tambahane. Awakmu duwe anak loro, sisi kae 10.000, matur nuwun, sisi 10.000 malah ngeromyang. Duwe 10.000 itu opo? Terima kasih ya Pak. Kira-kira sing mbok seneng sing ndi? Sing matur nuwun to. Ya Gusti Allah yang ngono padha ya. Kowe iki nak syukure akeh, Gusti Allah nambahi akeh. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan gini, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Syukur kita kepada Padahal doa itu kan syukur, maksudnya yang alhamdulillah tadi. Dadi gampangnya ngomong kan kowe rasah ndonga, wis pokoke muji terus karo Gusti. Matur nuwun ya Allah. Ngono. Iki jane nyindir. Nyindir mosok ora paham. Gusti Allah sindir ora paham ora mungkin. Dadi alhamdulillah. Kanjeng Nabi itu wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Donga sing paling utama kuwi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopi alhamdulillah. Dalam segala keadaan juga ya. Ya alhamdulillah. So mangan alhamdulillah. Arep mangan alhamdulillah. Nah, kok urung ono sing dipangan ya alhamdulillah. Ini maksudnya kon diet. Pokoknya disikapi yang positif. Tapi ini ada yang dimakan, Gus. Lah kabeh disikapi dengan yang positif. Kalau kaitannya dengan ini Gus, kan tadi kan ini berarti kan syukur, kemudian apa ya hasil atau proses Gus. Kalau dengan takdir gimana Gus? Nasib gitu ya. Nasib itu Gus. Takdir itu kan Gusti Allah itu kan gawe takdir wong dhewe-dhewe. Nah hikam gini, sawabikul himam la takhriqu aswarul aktar. Sehebat apapun usahamu tidak mampu meruntuhkan dinding-dinding takdirnya Allah. Gusti Allah itu takdir anta turid nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu punya kehendak, saya punya kehendak, tapi Allah akan melakukan kehendaknya sendiri. Sing menang sapa kira-kira? Kehendak Gusti Allah. Maka kita ini ya sifatnya hanya ikhtiar, berdoa, tapi hasil akhir hanyalah Allah SWT. Dulu omongan wong ku nak haji ku panggilan Gusti Allah. Nak urung nglakoni ora percaya. Kadang orang nggak percaya, yang namanya orang bisa sampai ke Mekah Madinah, kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa, itu panggilan dari Allah. Tapi kadang nak urung nglakoni dhewe ora percaya. Ono wong sugih wis tuku tiket haji. Lahar mangkat mati. Ada enggak? Ada.
ana wong ora ndek duit pas-pasan, bahkan haji atau umroh dibayari orang lain, awake sehat iso tekan kono. Iya. Ada. Banyak cerita. Yo. Wong aku dhewe yo padha rono-rono ora sampe. Dadi omongan itu ternyata betul. Dadi Bang Gusti Allah iku nak apa menghendaki itu ya kedaden. Tapi ono duit, nah Allah ora menghendaki ora kedaden. Nah lho. Jadi kita ini menungso lemah, dhaif. Allah yang berkuasa, tapi kadang-kadang kita itu seolah-olah bisa menentukan hidup kita sendiri. Seolah-olah uang itu segalanya, padahal enggak. Ada situasi di mana uang itu sudah tidak ada penentunya, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngatasi apa-apa. Awakmu macet total, ya. Di tengah. Di tengah, kene ono mobil, kene iki, pepet. Ki sing kowe ndonga maca Yasin ping 100 yo, sodo angel kabule. Coba kowe iki langsung undang patwal. Nah, dan buka dalan. Artinya apa? Doa dan ikhtiar harus seiring sejalan. Ya. Awakmu pengen biar seger karena haus. Ini nggak bisa kamu hanya ya Allah muga-muga seger ya Allah. Kan nggak bisa. Kan tetap harus kau ambil air baru seger alhamdulillah. Kamu lapar, orang iso ya Allah muga-muga warg ya Allah, nggak bisa. Ya, kan harus berusaha bismillah mangan. Nah, ini bukti bahwa ikhtiar itu penting. Ikhtiar penting, dongo ya penting, ya. Jangan remehkan doa dan jaga mulut kita ini, jaga ucapan kita, jangan sampai ucapan ini menjelekkan diri sendiri. Karena ucapan adalah doa. Nah, saya kira gitu. Kalau ini Gus, ya rezeki itu kan ada yang mengatakan itu yang ada yang harus diikhtiari, ada yang datang sendiri itu ya, ada yang muktasab, ada yang wairu muktasab, ada yang diusahakan sesuai dengan profesi kita masing-masing, ada yang tanpa diusahakan karena dari faktor ibadah kita. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi karena faktor ketakwaan ini Allah berikan jalan keluar, solusi atas masalah yang kita hadapi, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Dan itu ada. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu ada. Kalau ada orang yang tidak percaya, itu berarti uripe urung tau nemoni ngono kuwi mau. Kan kadang kita kan dihadapkan situasi yang unpredictable ya. Saya itu sering makan di warung dibayari orang itu sering ya. Itu dikatakan tadi rezeki yang datang sendiri. Iya kan. Kan saya enggak tidak berusaha wong aku mangan ya aku kok duit kok. Saya masuk warung juga saya punya uang untuk membayar. Tapi Allah takdirkan orang datang ngomong Ustaz, dia bayar saya di kasir. Saya mau bayar ke kasir berapa? Sudah dibayar orang tadi. Apa saya skenario kan enggak tahu, saya datang juga rak janjian kok. Bahkan pernah itu saya masuk ning Padang itu enggak ada orang sama sekali itu. Aku mangan rang. Terus ada teman tuh datang bungkus lunga meneh gitu. Saya mau bayar, sudah dibayar orang tadi, Pak. Coba. Berarti Gus itu arep ngai rezeki min haitsu la tasab itu gampang aku banget. Jadi ya sana mungkin itu juga tergantung kualitas dari orang tersebut juga. Ya tadi ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ibadah yang jadi menentukan itu Gus. Mungkin kata-kata kayak tidak terduga itu karena perhitungan kita manusia tuh nggak nyampe dengan perhitungannya Allah mungkin. Iya, jadi ya min haitsu la tasab tanpa disangka-sangka sebelumnya. Yang umroh saya yang Januari Februari kan mau di WA tok. Gus nanti ikut umroh ya. Mau ngono tok iki ya. Nanti ikut umroh ya dengan menemani kami ya. Oh nggih siap Pak Ketua, saya bilang gitu. Terus apa? Saya ngomong, ini istri saya pengen ikut Pak Ketua. Ya nanti biar saya bayar sendiri. Enggak usah, nanti saya cover sekalian. Oh ngono gitu. Ngono iki kan ngomong itu enak. Akhirnya saya dapat 2 tiket itu. Saya yang Januari Februari itu kan dengan istri kan orang bayar itu. Ya ngono kan ya. Men haitsu tasab wong cukup itu WA wong masalah. Tapi kan itu tidak serta-merta kita harus berharap itu, Gus. Ya, berharapnya kepada Allah. Gitu. Jangan berharap pada manusia. Dalam kondisi apapun itu jangan kita tuh menyandarkan harapan kita kepada manusia, karena manusia sendiri itu rapuh. Pasti kau akan kecewa. Siapapun yang kau sadari pasti kecewa. Pejabat itu yang 4 tahun toh, 5 tahun toh, itu wong sugih itu iso kekere. Kone wong kere iso sugih. Sugih iso. Rada angel. Ana wong lomo kadang metu cethile. Apa nek wong cetil. Nah, jadi bersandarlah kepada Allah.
termasuk dalam persoalan ente-ente yang baru cari jodoh ya. Hatimu ini ta'alluq ya sama Allah. Nyuwun karo Gusti Allah, berikan saya jodoh ya Allah, temukan, mudahkan dengan caramu, dengan aturanmu, dengan kehendakmu, aku pasrah kepadamu. Bismillah, wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Siapa yang memasrahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Iki ilmu rasa, bukan ilmu akal ya. Jadi ilmu rasa. Karena kalau di akal ya nggak nyanda Gus ya. Nggak nyanda. Itu rasa gitu. Jajal Gusti Allah ngarep iki kaya apa. Bagaimana nanti caranya Allah akan mengatur hidup kita. Ngono wae. Iya, iya. Lihat seninya hidup. Nah, Tidak ada tadi itu ya, rezeki yang tidak terduga tadi Gus ya. Ya, memang urip nek urung suwe kadang ora patek pengalaman. Saya ini kan umur saya kemarin itu berapa ya? 46 ya. Iya, habis ulang Lebih tahun ya. jadi. Ya, 20. Jadi 46 itu kan wis separuh hidup tak lalu itu. Iya, Nah, misalnya Kanjeng Nabi umurnya sudah teluan. Nah, tadi ya urip wis ngene iki. Jadi kadang-kadang itu ada orang. Dulu itu ada orang curhat ke tempat saya itu, umurnya sudah 60 ke atas. Ustadz ini gimana hidup saya Ustadz? Ada apa? Saya itu sudah pensiun dari satu instansi itu. Dia pensiun itu dapat pesangon ratusan juta itu, 500 juta atau berapa. Pinginnya wong itu kan ya wong sugih terus toh. Nah, berduit mau terinvestasikan ke angkot gitu, jurusan Karangayu Semarang. Gawe kredit DP terus kredit pikirnya nanti angsurannya dari itu. Terus dia ya iso mangan saka kuwi, terus iso badhe mobil. Kuwi aturannya menungso, angen-angene menungso, karepe menungso. Ternyata cerita sama saya itu ora cucuk itu. Jadi angsurannya ora nyucuk, kadang mobilnya sering rusak. Terus ganti profesi. Beli seperti ini. Nah, kamera. Beli kamera, beli komputer, ngopeni wedding. Apa namanya pre-wedding. Nah, fotone, kamerane. Iku nak rusaki bareng jan, kok janjian. Berarti kamera rusak, foto rusak, komputer rusak, ini bareng-bareng, kok janjian. Kok di servis ke bareng, kan ada biaya servisnya kan. Dipikir-pikir lah kok ngene iki piye, didol kabeh. Terus dia ngomong gini, dan itu meneteskan air mata. Ustadz, apa ini ya yang namanya takdir Ustadz? Itu sambil meneteskan air mata. Itu sudah sepuh, aku mikir, iki piye ta ki wong ki wis suwidak muncul ora ngerti urip. Ya dunia wis ngene iki, dunia itu seperti ini. Kabeh orang itu pengen, tapi Allah punya kehendak gitu loh. Kayak contohnya yang baliho itu di depan itu. Kabeh wong kan do pengen dadi DPR kabeh to kuwi. Bener ya? Iya. Tapi kan kok ana sing dadi, ana sing ora. Capres ana 3. Sing dadi piro? Satu wong kursinya satu toh. Harus menerima kenyataan yang 2 nanti. Kan gitu. Ini kan realistis kan. Kursi ini siji sing rebut wong 10. Berarti yang kecewa berapa? 9 orang. Kan itu realistis. Berarti sasaran atau tujuan itu bakal selalu ada dan mungkin kayak tadi capres itu tujuannya sama ya Gus. Tapi kan yang menang satu tadi kan. Ya kabeh kan visi misinya bagus semua. Tapi sing dadi tetep siji to, wong kursi ini siji to. Tujuannya menang tapi yang menang satu. Nah iya. Berarti ini bisa atau konsep khairi wasari minallah itu gimana? Nah itu karena kita mensikapinya itu. Tadi apapun yang diberikan Allah, hasil akhirnya ya kita sikapi dengan alhamdulillah. Semua itu masyiatillah, semua itu kehendaknya Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Ya tadi, gue mau pingin HP, keturutan, berarti Allah ngelungke rahmatnya, walasasi. Gue mau pingin HP, tapi orang keturutan, berarti Gusti Allah ngetokno sifat nyerengi, kekuasaane. Aku ora gelem mbok atur-atur. Iya. Nah, dadi apik kabeh to. Berarti kita harus tunduk kepada Allah Sang Khaliq. Selesai. Nah, jadi semuanya kita husnudon kepada Allah. Jangan sampai terus kecewa terus bunuh diri nah itu. Jadi mari kita syukur. Nah tadi ada orang yang bisa mensikapi kenyataan hidup dengan syukur, ada orang yang tidak bisa mensikapinya itu malah justru ingin lari dari kehidupan. Padahal dia lari dari kehidupan caplok mungkar nakir. Sama aja. Masalah kabeh. Urip masalah, mati ya masalah. Jadi kita tuh sebenarnya kita lepas dari masalah Gus ya. Ini polisi ini masalah tok dunya. Kena ra gelem masalah ya mau mati masalah. Ini kita kayak lari dari masalah ke masalah yang lain gitu. Menyelesaikan satu masalah menuju masalah berikutnya. Nah itu kalau ngomong mahasiswa saya gitu, wes selesaikan dulu skripsimu, kamu udah usah mikir kamu nanti jadi apa, pokoknya selesaikan masalahmu sekarang menuju masalah berikutnya. Habis ini kamu terus mau nikah, ya oke mikir ke nikah piye carane, bar piye terus piye carane duwe anak, terus kowe survive piye carane kowe ora gantung ke wong tuamu.
Bagaimana nanti kamu kalau punya anak, ngopeni anak sekolahmu, mondoke piye. Terus akhirnya pikirannya pecah. Aduh, piye caranya? Gue bayar listrik. Karena hidup itu kan tidak hanya butuh mangan. Saya kira ono pulsa, ono paketan, ono bensin, to solar, listrik, token, pam, apa nek iuran RT, ono wong mati, ono wong loro, mantu ya. Delik bayi, duit kabeh kuwi. Silaturahmi, takziah, iki duit kabeh. Oh, tapi pikir urip iki jebul rak mung butuh mangan ngombe. Makanya bekerja itu pentingnya di situ. Terus saya oh iya ya, Bang, ora nanti pemasukan itu akhirnya tomak ya. Karena kita kebutuhannya itu kan banyak. Jadi ya harus kita punya profesi, kita harus punya aktivitas ekonomi yang menghasilkan, yang bisa menopang hidup kita. Ya semuanya melalui proses, ya proses biar kita ini berubah hidupnya, jadi wong sing luwih apik, kecukupan dunia akhiratnya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau saya lihat dari penjelasan Gus Inam, berarti kita kan mulai dari langkah-langkah kecil tadi kan Gus. Kayak kita skripsi selesaikan dulu, jangan milih mikirnya. Jadi langsung loncat tuh nggak boleh. Nggak bisa. Skripsi ini kita rampung mikirnya dulu. kan, wah kok bar skripsi kerjanya piye. Habis skripsi selesai wisuda. Bar wisuda ijazahnya mbok sih. Bar iki pengin ngelamar sih. Ngelamar langkah kecil juga kan. Ngelamar kabeh leboni kabeh. Oh, ana panggilan ora ditunggu. Terus mana perkara sing realistis yang mbok lakoni dilakoni. Saya kalau ngomong sama anak-anak gitu, sudah apa yang bisa kau jalankan, yang realistis saja, tidak usah terlalu idealis. Supaya nikah yang boleh bojo. Boleh. Disinggung terus sih Mas. Oh, iya. Biar tak iling. Oke Gus, terima kasih Gus, karena ini waktunya sudah habis. Mas ada tambahan? Cukup Mas. Mungkin ada ini Gus, closing statement buat para pemirsa Gus tentang tema malam ini. Mari kita ini hidup dengan berproses, semuanya akan indah pada waktunya. Nikmati proses itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Orang yang sukses dengan cara berproses, dia akan lebih bisa menikmati daripada orang yang tiba-tiba mendapatkan kesuksesan tanpa ada proses. Dan kesuksesan itu mungkin lebih abadi daripada yang kesuksesan. Abadi kalau dibarengi dengan ibadah pada Allah. Jangan lupa nawe sukses, ojo lali ngibadahi, kewajibannya ditunaikan. Insyaallah barokah dunia akhirat. Amin. Gus, terima kasih Gus sudah rawuh dan mau memberikan ilmu yang banyak pada kita semua. Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Today dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selalu bos, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.